Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama berkumpul kembali di dalam ibadah online GBI Golden Fatmawati. Kita semua bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita percaya kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Dia yang memberikan kita sukacita, amin. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau bersuka cita menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, berkat melimpah, sukacita, damai sejahtera boleh ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama terus memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bangkit berdiri, tepuk tangan di hadapan Tuhan. Menari-nari bagi Allah yang dahsyat. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari tepuk tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya,
Perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang gak masalah untuk mendengar lagu sekuler asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang. Tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain. Harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam KUL, terlebih saat mau mengambil keputusan moral.
Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau terus sembah Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang selalu ada bagi kita. Apapun masalah dan pergumulanmu hari ini, mari sama-sama taruh semuanya di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada sukacita, ada damai, ada pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama katakan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ini yang jadi kerinduan kami Tuhan. Ini sukacita kami Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru.
bermusik menyembah Tuhan. Mari naikkan pujian dan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kami rindu selalu bersekutu denganmu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Yesus. Kiralalabaya shandaralalabaya shikiralalabaya lalalabaya. Orabatagaya shandaralalabaya shikiralalabaya takaralalabaya. Urabatagaya shikirabatagaya lalalabaya takaralalabaya shikiralalabaya. Mari terus sembah Dia, sembah Dia.
sama-sama dalam hadirat Tuhan kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hari yang luar biasa hari ini, WL singer pemusik yang dahsyat saudara, dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan setiap kita alami, kita rasakan, amin. Nah, hadirat Tuhan tidak berbicara tentang siapa yang memimpin pujian, hadirat Tuhan juga tidak berbicara tentang siapa yang memainkan alat musik atau siapa yang berkhotbah. Ya, tapi hadirat Tuhan berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Amin. Nah, saya percaya waktu saudara ada sukacita, ada damai dalam hidup kita, maka saya percaya hadirat Tuhan sedang ada dalam hidup kita. Amin. Nah, pagi hari ini saya percaya bahwa ketika saudara buka hati saudara buat kebenaran firman Tuhan, maka siapapun yang akan menyampaikan firman Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan itu pasti memberkati saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau ada kebangunan rohani, pembicara yang besar, berbadan besar, bernama besar, baru kita diberkati. Kalau nama Pak Pendeta Jeffrey atau pendetanya kecil, hitam, hidup lagi, kayaknya kurang menggigit. Jadi rasanya nggak ada apa-apanya. Tapi saya percaya bahwa apapun, ya, ketika saudara datang, saudara buka hati saudara, maka firman Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Nah, karena itu mari hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema kebenaran firman Tuhan yang sederhana, yaitu bahagia itu sederhana. Amin. Bahagia itu sederhana. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau saya mau berbahagia, maka pikiran paradigma dunia, kalau dia berpikir bahwa dia punya banyak uang, dia bisa kemana-mana, dia bisa ke Eropa, dia bisa ke Bali, dia bisa ke Labuan Bajo, lalu dia bisa bersenang-senang, itu bahagia menurutnya. Waktu kami di kurs, saya tanya menurut saudara, kira-kira bahagia itu menurut saudara apa? Ada yang bilang, kalau saya mau apa saja ada. Ya, kalau dia mau ini ada, dia mau itu ada, dia mau begini bisa, dan itu bahagia menurut dia. Dan mungkin ada orang yang berkata kalau bahagia itu kalau saya punya istri yang cantik, ya, suami yang ganteng, anak-anak yang baik-baik, maka itu bahagia. Ya. Lalu kalau rumahnya bagus, rumahnya ada di Pondok Indah, ada di Pondok Gede, ada di Pondok Labu, semua pondok dia punya rumah di situ. Ya, tapi dan mungkin dia berkata bahwa itu saya bisa bahagia. Tapi saya mau bilang bahwa saudara punya rumah yang banyak di pondok ini, pondok itu. Tapi kalau tinggalnya di rumah sakit, kira-kira bahagia enggak? Enggak bahagia. Ya enggak bahagia saudara. Apalagi tinggal di Hotel Cardeo saudara. Ya enggak mungkin bahagia. Tapi pagi hari ini saya mau bilang bahwa kita harus merubah paradigma kita. Sebagai anak Tuhan, dengar baik, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah merancangkan kita untuk hidup bahagia. Iya apa ya? Tuhan merancangkan kita untuk hidup bahagia. Nggak ada orang berkata bahwa saya cukup saja, saya hidup susah, nggak apa-apa. Ya, nggak ada seperti itu. Satu ketika saya sedang parkir motor, saya baca sebuah tulisan di baju seorang tukang parkir. Ya sudah umur 50-an, dia masih parkir. Lalu tulisannya seperti ini, masa muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Ya, masa mudanya dia ingin kaya raya, ya, hidupnya masa tua
semuanya hidup mau foya-foya tapi tetap mati mau masuk surga, saudara. Berarti semua orang ingin bahagia. Amin. Nah, pagi hari ini saya ingin membawa saudara dalam kebenaran ini, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita bisa menikmati hidup bahagia. Ya, bahagia itu sederhana. Coba bilang ke temannya, sebelahnya atau istri, suami istri bilang, "Ma, bahagia itu sederhana." Bahagia itu sederhana. Amin. Bahagia itu sederhana. Gak perlu banyak duit, saudara. Ya, kemarin kami bahagia. Walaupun hanya cuma di Ancol, saudara. Bayar 25.000 tiket masuk, dapat diskon lagi 4 orang, mobil gratis. Ya, jadi kami kayak Ancol bahagia, saudara. Hanya permainan kecil-kecil, semuanya happy, saudara. Ya, nggak perlu keluarin banyak duit, saudara. Ya, nah saudara, kita akan lihat bagaimana kebenaran firman Tuhan berbicara tentang bahagia. Ya, jadi bahagia itu sederhana. Yang pertama, saya mau bawa saudara dalam kebenaran ini. Bahagia itu sederhana, yaitu jangan suka baper. Amin. Bahagia itu sederhana. Yang pertama, nggak usah baper, saudara. Sebagai anak Tuhan nggak usah baper. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, apapun yang kita alami dalam masa muda kita, dengar baik, firman Tuhan katakan mengucap syukur. Ya, firman Tuhan katakan bersukacitalah, nggak usah baper. Mungkin ada orang nggak menghargai saudara, mungkin ada orang membuat saudara sakit hati, nggak usah baper, saudara. Ya, orang baper itu orang yang paling susah di dunia ini. Ya, karena apa? Selalu bawa perasaan. Apa-apa selalu dibawa perasaan. Ada orang senyum dia tersinggung, ada orang nggak senyum apalagi. Ya, kalau orang jalan-jalan dia kegerahan, orang pakai baju ini dia komentari. Ya, nah itu makanya saya mau bilang bahwa orang baper adalah orang yang susah bahagia. Karena itu dengar baik, jangan suka baper. Orang datang gereja rambutnya nggak disisir, komentari dia. Ya, disisir kayak keong emas, dia komentari. Ya, makanya pagi hari ini dengan baik, kalau saudara suka baper, saudara nggak akan pernah bahagia dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan bilang bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau mungkin saudara berkata, apa kalau soal bersukacita saya bisa, ya gampang, saudara. Orang bersukacita itu gampang. Orang mengucap syukur itu gampang. Kalau dia sukses, kalau dia berhasil, istrinya baik-baik, suaminya baik-baik, anak-anaknya pintar-pintar, dia pasti bahagia. Tapi saya mau bilang dia pasti bersukacita, dia pasti mengucap syukur. Tapi saya mau bilang buat saudara, bahwa firman Tuhan tidak berhenti pada kata bersukacitalah. Tapi ada lanjutannya. Amin. Lanjutannya bilang apa Bapak Ibu? Enggak, lanjutannya bilang senantiasa, bukan Senin Kamis. Ya, Alkitab bilang bersukacitalah senantiasa. Ya, bukan Senin Kamis. Jadi sebagai orang Kristen, apapun yang kita alami dalam hidup kita, apapun yang diperkatakan orang buat hidup kita, apapun yang kita rasakan dalam hidup ini, firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa berarti apa? Terus menerus, selalu, tidak ada berhenti. Apapun keadaan kita, ada uang nggak ada uang, tetap bersukacita. Ada makan nggak ada makan, seperti orang jawab, yang penting ngumpul. Ya kan? Jadi mengucap syukur, makan tahu tempe, hari Senin tahu tempe, Rabu tahu tempe, Sabtu tahu tempe, ya tetap mengucap syukur. Amin. Ya. Lalu ayat yang berikutnya dibilang tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau hanya mengucap
syukur gampang, semua orang bisa. Yang nggak kenal Tuhan pun bisa. Tapi ayat itu bilang bahwa mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal. Kira-kira Bapak Ibu bisa enggak ya anak satu-satunya semata wayang dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga? Bisa enggak mengucap syukur? Yang benar. Ya, amin apa aman? Ya, Tuhan mau supaya apapun keadaan kita, hal buruk atau tidak, hal menyenangkan atau tidak, Tuhan mau supaya kita selalu mengucap syukur, gak usah baper. Ya, orang baper itu seperti ini, Bapak Ibu. Orang orang ada bikin dia kurang enak, dia pikir, aduh kok orang itu begitu, bikin kita sakit hati, saudara. Saya mau bilang, bergaul dengan orang baper seperti menjaga telur di ujung tanduk. Nah, ini bersahabat dengan orang-orang semacam ini, kita harus hati-hati, saudara. Salah ngomong dia tersinggung, nggak ngomong dia tersinggung, ngomong pun dia tersinggung. Nah, itu karena itu harus hati-hati. Ya, saya mau bilang bahwa mari jangan suka baper dalam hidup ini. Ya. Banyak hal yang bisa membuat kita tersinggung, banyak hal yang membuat kita sakit hati. Waktu saudara gereja mungkin di atas tadi nggak sempat disalamin oleh Pak Niko, nggak usah sakit hati. Amin. Waktu sampai di bawah ada Pak Eki di bawah nggak disalamin, nggak usah sakit hati. Ya, saya mau bilang bahwa kalau kita suka baper, saudara, kita sulit bisa berbahagia. Karena orang baper itu seperti bunglon. Tahu bunglon ya? Bunglon itu kalau dia nempel di daun hijau maka akan hijau. Kalau dia nempel di tembok warna putih, kulitnya akan ikut putih. Jadi itulah hati orang-orang yang baper, saudara. Dia akan seperti itu kalau dia ada orang-orang, kumpulan orang-orang yang senang, oh dia senang. Tapi coba kemudian 5 menit kemudian dia berpindah ke orang yang murung, orang yang ini, pasti dia ikut suasana seperti itu. Nah, karena itu mari, saya mau bilang hal yang pertama, bahagia itu sederhana. Amin. Bahagia itu sederhana. Yang pertama yaitu jangan suka baper. Amin. Jangan suka baper. Kemudian hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami bahagia itu sederhana. Sekalipun kita nggak punya apa-apa, makan tahu tempe terus, nggak apa-apa, saudara. Kita bisa tetap bahagia. Ya, bagaimana caranya? Hal yang kedua, yang saya lihat kebenaran firman Tuhan di situ, dia katakan begini. Saudara sudah bisa baca. Jangan suka kepo. Ya, jangan suka kepo. Orang kepo itu orang yang kayak apa sih? Hah? Yang suka ngintip itu loh. Suka ngurusin urusan orang lain. Ya, itu orang kepo, saudara. Jadi orang kepo itu orang yang nggak bisa bahagia karena apa? Dia hanya bisanya ngurusin orang lain, sibuk perhatikan orang lain, sibuk urus rumah tangga orang lain, sibuk urus penampilan orang lain. Padahal firman Tuhan bilang apa? Perhatikan diri kita. Mari kita baca ayatnya. Ayatnya di Efesus bilang begini. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat 17 bilang begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Amin. Firman Tuhan bilang karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup, bukan perhatikan hidup orang lain. Amin. Perhatikan hidup kita. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Apakah hidup kita sudah berpadanan dengan Injil Kristus atau belum? Itu yang perlu kita perhatikan. Makanya kalau saudara lihat gambar itu, dia lihat cermin sebenarnya. Sama nggak antara saya dengan cermin? Ya, kadang-kadang kita lebih urusan orang lain. Ya, padahal itu bukan urusan kita. Kita kepo sekali dengan urusan pribadi orang. Hari ini saya mau bilang bertobat. Amin. Kalau saudara mau bahagia, bertobat. Perhatikan diri kita. Ya, firman Tuhan katakan perhatikan dengan seksama. Perhatikan berarti apa? Lihat baik-baik. Amin.
cermati hidupmu, teliti hidupmu. Nah, apakah hidup kita sudah sesuai, ya, sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika kita bisa perhatikan hidup kita nggak seperti orang bebal, kita nggak seperti orang bodoh. Ketika kita perhatikan diri kita, maka kita akan seperti orang apa? Orang arif. Saya baca terus, bukan arif WL kita ya. Tapi semoga arif sesuai dengan namanya ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Dengar baik, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Amin. Tuhan mau kita ngerti kehendak Tuhan, bukan urusin orang lain, bukan urusin rumah tangga orang lain. Satu ketika seorang hamba Tuhan terkenal, dia biasa khotbah dengan luar biasa, tapi pada hari itu dia suntuk sekali. Ya, dia bingung mau khotbahkan apa. Dia seorang gembala sidang. Dia mau khotbahkan apa supaya jemaat ini benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Dia ambil semua buku-buku tafsiran Alkitab dalam berbagai bahasa. Dia duduk di mejanya, lalu dia mulai mempersiapkan khotbah. Ketika dia mempersiapkan khotbah, anaknya baru umur 4-5 tahun. Setiap kali dia duduk, dia untuk siapkan khotbah, anaknya datang, Papa, tolong bantuin Dede. Ya, anaknya datang bawa mainannya yang rusak, suruh papanya perbaiki. Lalu papanya setelah perbaiki, dia duduk lagi di pojok, dia main. Kemudian papanya tenang, susun khotbah. Belum 5 menit anaknya teriak, Papa tolong. Ganggu terus papanya. Papanya nggak bisa konsentrasi. Lalu papanya minta hikmat Tuhan, tolong supaya saya bisa konsentrasi mempersiapkan khotbah buat jemaat supaya mereka bisa diubahkan Tuhan. Lalu papanya minta hikmat dari Tuhan, dan papanya lihat di mejanya ada sebuah gambar bola dunia. Ada gambar bola dunia. Lalu papanya pikir, ini kesempatan. Saya mau kasih tugas buat anak saya mau kasih kerjaan buat anak saya, dan pasti dia akan kesulitan untuk menyusun kembali, dan saya bisa buat khotbah dengan baik. Lalu dia ambil gambar bola dunia itu, lalu dia gunting, dia sobek-sobek menjadi beberapa bagian, saudara. Dia sobek itu, lalu dia bilang, nah sini. Lalu waktu dia panggil anaknya senang karena dapat tugas dari Papa. Punya tugas, Papa punya kerjaan buat kamu, tolong kamu kerjakan. Anaknya senang karena dapat tugas dari papanya. Ya, dia datang, ada apa Pak? Dia bilang, nah ini Papa punya tugas. Ini kan ada gambar bola dunia. Saudara tahu gambar bola dunia berarti banyak garis-garisnya. Ya, banyak garis-garis kecil yang harus disusun kembali. Papa punya kerjaan, kamu coba susun kembali kertas ini menjadi gambar yang utuh. Lalu anak itu dengan senang hati ambil kertas, potongan-potongan kertas itu, lalu dia kembali duduk di pojok. Dia duduk di pojok, dia susun, lalu papanya bilang, aduh puji Tuhan, saya bisa duduk tenang. Karena dia punya bayangan anak ini akan menghabiskan mungkin 1 jam lebih untuk menyusun kembali. Sementara dia duduk susun, belum 10 menit, anaknya teriak, Papa sudah selesai. Papanya kaget, saudara. Anak kecil umur 4-5 tahun bisa susun kembali gambar bola dunia dalam waktu yang singkat. Dia heran, saudara. Tapi dia tanda tanya besar, apa betul? Lalu dia panggil, bawa sini nak. Dia taruh di meja papanya lihat. Coba perhatikan, kau udah benar belum? Lalu dia bilang, iya benar. Lalu papanya heran, lalu papanya bilang, nah, Papa mau tanya, ini rahasianya apa? Kamu bisa selesaikan ini dalam tempo gak sampai 10 menit. Oh Pak, gampang, ini soal gampang. Papa tahu nggak? Di balik bola dunia ini, ya, di balik bola dunia ada gambar orang.
orang di balik bola dunia ini. Jadi ketika saya susun bola dunia ini, saya nggak perlu menyusun bola dunia. Saya hanya perlu menyusun orangnya. Saya susun orangnya. Kalau orangnya beres, pasti dunianya pasti beres. Amin. Ya, saya mau bilang dengar baik saudara. Kalau saudara ngurusin urusan orang lain, saudara nggak pernah akan beres. Kalau saudara sibuk ngurusin rumah tangga orang lain, nggak akan pernah beres. Tapi urusin dirimu. Waktu engkau beres, rumah tangga pasti beres. Amin. Waktu engkau beres, maka persoalanmu pasti beres. Karena itu nggak usah sibuk ngurusin orang lain. Nggak usah sibuk ngurusin rumah tangga orang lain, kehidupan orang lain. Nggak usah saudara. Urusin dirimu. Waktu hidupmu beres di hadapan Tuhan, orang lain yang melihat, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan waktu mereka melihat Kristus ada di dalam hidup saudara, hidup mereka akan diberkati. Karena itu hal yang kedua, nggak usah kepo. Bilang ke temannya, Pak, Ma, nggak usah kepo. Amin. Opung bilang ke Eva nggak usah kepo. Ya, luar biasa. Jadi bahagia itu sederhana. Amin. Bahagia itu sederhana. Yang pertama apa? Jangan baper. Perasaannya pakai dulu anti gores saudara, seperti handphone. Pakai anti gores biar nggak cepat tergores. Orang nggak senyum tersinggung, orang senyum tersinggung juga, bingung. Nah, lalu yang kedua apa? Nggak usah kepo. Ya, kalau memang saudara tahu ada orang punya masalah, orang punya pergumulan, firman Tuhan apa bilang apa? Tadi ayat itu bilang berdoa. Doakan orang itu biar Tuhan campur tangan dalam hidupnya sehingga masalahnya selesai. Saudara, orang kepo itu begini, saya baca di literatur, dia bilang gini, orang kepo itu orang yang ingin tahu urusan orang lain, bukan ingin membantu, bukan ingin menolong, bukan saudara, tapi ingin merasa puas. Dia lihat orang menderita, makanya orang kepo itu orang yang apa? Senang lihat senang lihat orang susah lihat orang senang. Ya, itu yang paling bahaya saudara. Orang susah harusnya kita tolong, jangan merasa puji Tuhan. Mungkin di depan wajahnya dia senyum, oh ya Tuhan tolong ya, tapi di hati puji Tuhan. Ya, kadang-kadang seperti itu saudara. Makanya saya mau bilang bahwa mari jangan kepo. Karena kepo itu orang hanya ingin tahu informasi, rasa puas, kemudian apa? Dia sebarluaskan, baru dia puas orang semacam itu. Ya, karena itu mari pagi hari ini biar kebenaran ini menolong saya dan saudara supaya kita bisa hidup berbahagia, nggak usah baper dan nggak usah kepo. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kalau saya khotbah nggak usah lama-lama. Yang penting saudara ngerti. Ya, yang ketiga, bagaimana? Oh, ada yang sudah bilang tuh. Nah, jangan lupa senyum. Itu gambar orang senyum apa bukan? Itu emoji senyumnya. Iya, itulah. Itu senyum. Ya, jadi bagaimana supaya kita bahagia? Bahagia itu sederhana. Jangan lupa senyum. Senyum itu hiasan apa? Hiasan wajah kita. Ada seorang dokter namanya Eliana Dewi. Eliana Dewi itu pernah berkata seperti ini, bahwa senyum itu hiasan wajah yang tidak dijual di toko. Ya, kita mau beli ke apotek manapun nggak ada saudara, nggak dijual. Dan kalau saudara mau supaya bisa senyum, saudara hanya perlu datang kepada Yesus. Saudara perlu datang kepada Tuhan, karena Dia apa? Dia sumber sukacita kita. Ketika hati kita penuh sukacita, kita bisa senyum. Amin. Kita bisa senyum. Karena itu jangan lupa senyum Bapak Ibu Saudara. Ya, ingat bahwa senyum itu menular, saudara. Makanya saya selalu imani saja walaupun Bapak Ibu pakai masker, tapi saya yakin saudara senyum dengan saya. Ya, sehingga kalau saya ketemu orang, Bapak saya pakai masker tapi saya sedang senyum loh. Ya, senyum itu menular Bapak Ibu Saudara. Ya, anggap aja begitu. Bapak Ibu kalau coba senyum orang yang lagi marah, orang yang lagi kesal, kemudian Bapak Ibu lewat lalu Bapak Ibu senyum dengan orang itu, apakah dia marah? Enggak. Dia pasti senyum. Dia semarah-marahnya apapun saudara, pasti dia senyum. Pasti dia senyum. Kenapa? Senyum itu menular saudara.
Ya, senyum itu menular. Nah, saudara, Eliana Dewi juga pernah bilang begini, bahwa senyum itu membuat, ketika kita senyum, membuat tubuh kita mengeluarkan satu hormon yang namanya hormon bahagia atau endorfin. Nah, itu ketika kita senyum, maka hormon bahagia itu akan keluar, atau endorfin itu akan keluar, sehingga apa? Sehingga tubuh kita ini bisa awet muda, saudara. Karena apa? Wajah ini senyum, maka mengaktifkan urat-urat saraf yang ada. Ya, jadi endorfin itu disebut hormon bahagia. Nah, ketika kita senyum, hati pasti penuh sukacita. Firman Tuhan bilang bahwa hati ini sumber. Ya. Hati yang gembira itu obat yang paling manjur. Makanya saya percaya bahwa apa yang terkandung di dalam hati kita akan terpancar keluar. Kalau wajah kita penuh dengan senyuman, wajah kita penuh dengan sukacita, maka senyum selalu keluar. Tapi jangan senyum sendiri-sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu bahaya. Ya, kita harus selalu senyum, Saudara. Nah, kalau saudara baca di Ayub pasal yang ke-29, ya, Ayub pasal yang ke-29 ayat 24 bilang begini, aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat dipadamkan mereka. Nah, saudara, ini kisah Ayub. Nah, Ayub mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan hidupnya. Ayub mengalami banyak hal yang tidak membuat dia terpaksa, tapi Ayub itu bisa tetap tersenyum di dalam hidupnya. Waktu harta bendanya habis, apa yang dilakukan Ayub? Ayub tetap tersenyum. Ya, waktu anak-anaknya semuanya meninggal, Ayub tetap tersenyum. Waktu istrinya yang menyumpahi dia supaya cepat innalillahi, Ayub tetap tersenyum, saudara. Ayub bilang, kamu bicara seperti orang gila. Masakan kita tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Ayub tetap tersenyum. Kemudian apalagi? Sahabat-sahabatnya menyakiti Ayub, menghakimi Ayub. Ayub, kamu orang berdosa. Ayub, kamu mengalami ini semua karena akibatmu engkau berlaku curang. Ayub tetap tersenyum. Bahkan apa? Firman Tuhan katakan bahwa Ayub mendoakan mereka. Ya, Ayub nggak membalas jahat dengan jahat. Ayub tetap tersenyum menghadapi semua masalah yang ada di dalam hidupnya. Bahkan firman Tuhan selanjutnya dia bilang apa? Dia bilang bahwa dan seri mukaku tidak dapat disuramkan oleh mereka. Maksudnya apa? Wajah senyuman yang nampak di wajahnya tidak berubah oleh keadaan yang dia alami, tidak berubah oleh situasi yang dia hadapi, tidak berubah karena istrinya tidak setia, dia tidak berubah karena anak-anaknya meninggal, tidak, saudara. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tetap tersenyum dalam segala keadaan. Pertanyaannya, kira-kira itu terjadi buat Bapak Ibu Saudara? Bisa nggak kita tetap tersenyum? Gampang, Bapak Ibu bisa bilang amin. Ya, bisa. Giliran hadapi masalah, aduh, aku tak sambung lagi. Ya. Giliran hadapi masalah, mulai nyanyi itu yang keluar. Ya, tapi saya lihat Ayub luar biasa, saudara. Kalau kita bisa meneladani iman dari Ayub, ini orang Kristen yang luar biasa, saudara. Dia hadapi banyak masalah, dia hadapi banyak pergumulan, tapi dia tetap tersenyum. Dan firman Tuhan bilang apa? Tuhan gantikan segala sesuatunya 2 kali lipat. Luar biasa. Kalau saudara mau 2 kali lipat, hilang dulu semuanya. Ya, kalau saudara mau 2 kali lipat, hilang dulu semuanya, baru Tuhan akan gantikan. Tapi saya mau katakan bahwa intinya yaitu tetap tersenyum dalam segala situasi. Jangan lupa senyum. Sesibuk-sibuk apapun Bapak Ibu Saudara, ya, tetap tersenyum. Apapun yang kita hadapi. Dan itu biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara untuk tetap hidup bahagia
dalam dunia yang penuh dengan pergumulan, dunia yang penuh persoalan, kita tetap hadapi dengan sukacita. Bahagia itu sederhana. Yang pertama, jangan suka baper. Yang kedua, nggak usah kepo. Jangan suka kepo. Dan yang ketiga, jangan lupa senyum. Mari kita tunduk kepala sebentar. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah firman Tuhan yang kami sudah dengar, tidak hanya kami dengar dengan telinga kami, tapi biarlah itu boleh masuk ke hati kami, menjadi rema buat setiap kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi gaya hidup kami. Sehingga apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, apapun pergumulan persoalan kami tidak Terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.